Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem ekskresi. Sobat Adsense, kita sudah membahas berbagai sistem tubuh. Dimulai dari sistem sirkulasi, kemudian ada sistem pencernaan, kemudian ada sistem pernapasan. Nah, teman-teman, semua yang masuk ke tubuh kita itu tidak semuanya akan diserap 100%. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, itu harus dibuang. Atau, kalau kadarnya berlebihan, juga harus dibuang. Nah, maka teman-teman, pada saat kita mempelajari mengenai sistem pencernaan, tentu saja teman-teman tahu ya, bahwa ada tahapan yang kita sebut sebagai eliminasi atau engesti, atau defekasi atau buang air besar. Nah, tetapi ada suatu mekanisme atau suatu sistem khusus yang akan berperan untuk membuang zat-zat sisa metabolisme. Nah, kalau dibiarkan menumpuk di tubuh kita, nah tentu saja itu akan berbahaya bagi tubuh kita. Nah, teman-teman, itu yang kita sebut sebagai sistem ekskresi. Nah, kata ekskresi jangan sampai diterbalikan dengan kata sekresi. Walaupun untuk beberapa buku atau beberapa misalkan bacaan di website, itu sering sekali menggunakan penggunaan kata yang kurang tepat. Ekskresi artinya apa? Artinya kita membuang, gitu ya. Kita membuang zat-zat yang tidak diperlukan. Yang mana biasanya untuk yang tidak diperlukan ini merupakan zat-zat sisa, gitu ya. Metabolisme. Berarti ini harus dibuang, gitu ya, karena berbahaya. Atau ada kebutuhan khusus. Nanti kita lihat ya. Nah, bagaimana dengan kata sekresi, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin soal sekresi, sebenarnya hampir sama konsepnya, yaitu dia akan mengeluarkan, gitu ya. Jadi, dia akan mengeluarkan. Biasanya, kalau kita menggunakan kata sekresi, berarti organ tersebut atau kelenjar tersebut akan mengeluarkan zat-zat yang dibutuhkan, gitu ya. Zat-zat yang dibutuhkan. Misalkan apa? Misalkan ada enzim, ya kan ya. Kemudian ada hormon. Kemudian kalau teman-teman ingat tentang lambung, mengeluarkan getah lambung. Nah, itu kita sebutnya adalah sekresi, gitu ya. Jadi, ketika misalkan lambung mengeluarkan enzim, ya kan ya, ada enzim pepsin ceritanya. Maka kalimatnya lambung menyekresikan pepsin. Kemudian, kalau hormon, kelenjar adrenal menyekresikan hormon adrenalin. Nah, kurang tepat kalau kita sebutnya mengekskresikan, karena ekskresi itu kita membuang zat yang tidak diperlukan. Sedangkan kalau enzim dan hormon itu yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, maka teman-teman, untuk zat-zat seperti enzim, gitu ya, hormon dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai sekret, gitu ya. Bukan rahasia ya, tapi sekret, gitu. Nah, sekret itu adalah zat yang disekresikan. Bagaimana dengan ekskresi, gitu ya? Ini artinya kita membuang zat yang tidak diperlukan. Maka zat yang tidak diperlukan ini kita sebutnya sebagai ekskret, gitu ya. Nah, teman-teman, untuk kita dapat melihat contohnya, kita harus tahu dulu bagian tubuh apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi itu akan terbagi menjadi 4 bagian tubuh.
Nah, salah satunya itu teman-teman sudah pelajari dengan baik. Kita list ya. Nah, jadi teman-teman, untuk sistem ekskresi itu ada yang utama ginjal yang akan kita bahas, kemudian hati, kulit, dan yang baru saja berarti paru-paru, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, 4 bagian tubuh ini adalah organ atau kelenjar yang berfungsi dalam sistem ekskresi, gitu ya. Ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Nah, maka ini adalah organnya, ya kan ya? Berarti, apa sih ekskretnya atau apa sih yang dia keluarkan? Nah, ginjal di sini secara kolektif atau secara keseluruhan akan mengeluarkan produk yang kita sebut sebagai urin atau kencing gitu ya, atau air seni. Oke ya. Di dalam urin nanti, teman-teman akan pelajari kandungannya itu ada bervariasi sekali. Salah satunya pastinya yang dominan adalah air ya kan ya. Jika air ada kebanyakan di tubuh kita, maka tubuh akan mengeluarkan air tersebut gitu ya. Jadi termasuk air. Oke ya. Nah, kemudian hati. Hati di sini akan mengeluarkan, nah ini yang sering sekali disalah kaprahkan. Hati di sini akan mengekskresikan, artinya dia yang tidak diperlukan kan? Dia akan membuang yang namanya pigmen empedu gitu ya. Banyak sekali yang menyatakan bahwa hati mengekskresikan garam empedu. Padahal enggak, kita sudah pelajari di sistem pencernaan bahwa garam empedu atau empedu berperan dalam mengemulsi lemak, ya kan ya, sehingga lemak lebih bisa dicerna, ya kan ya. Maka hati-hati ya, ketika kita menyatakan bahwa hati mengeluarkan empedu, berarti itu adalah sekresi. Gitu ya. Tetapi yang dibuang di sini itu adalah si pigmen empedu. Asal mulanya dari mana? Asal mulanya itu dari komponen sel darah merah yang akan kita bahas nanti. Gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan kulit? Kulit akan mengekskresikan keringat. Gitu ya. Yang mana terdiri dari air dan garam mineral. Teman-teman pasti setidaknya pernah mencicipi rasa keringat ya kan ya. Asin ya kan, karena mengandung garam mineral gitu ya. Jadi termasuk urin gitu ya, kalau kita ada kebanyakan air gitu ya, atau kita lagi kepanasan, maka kita akan berkeringat. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa selain untuk membuang zat yang tidak diperlukan, ada semacam mekanisme khusus yang dibutuhkan dalam waktu-waktu tertentu, seperti untuk menurunkan panas tubuh ya kan ya. Jadi dari berkeringat kita dapat manfaat yang lain. Nah, kemudian bagaimana dengan paru-paru? Nah, ini kita udah bahas kan ya. Paru-paru di sini akan mengekskresikan CO2, tentu saja karbon dioksida, dan jangan lupa uap air gitu ya. Nah, jadi kalau CO2 teman-teman harusnya tahu ya kan ya, kita baru aja bahas di bab sebelumnya. Kemudian uap air, jangan lupa ketika teman-teman bernapas dekat dengan kaca, teman-teman akan menemukan kacanya berembun ya kan, membuktikan bahwa hasil ekskresinya itu juga merupakan uap air. Nah, maka teman-teman, jika enzim dan hormon adalah contoh sekret, maka daftar ini urin, pigmen empedu, keringat, CO2, dan uap air itu yang kita sebut sebagai ekskret gitu ya. Maka ini adalah listnya. Tetapi untuk beberapa orang gitu ya, dan termasuk beberapa publikasi dapat menggunakan kata sekresi juga. Jadi bisa dibilang ginjal menyekresikan urin itu masih bisa diterima gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk penggunaan kata yang tepat, teman-teman harus bisa membedakan yang mana ekskresi dengan yang sekresi. Oke ya, bisa ya. Nah, itu konsep soal ekskresi. Kalau sudah ngerti, nah sekarang kita akan bahas organnya satu persatu. Tetapi
Yang akan kita lebih bahas, yang kita akan fokus bahas, itu tentu saja adalah ginjal, gitu ya. Kemudian sekilas tentang hati dan sekilas tentang kulit, dan untuk bab ini kita tidak bahas tentang paru-paru karena sudah dibahas pada sistem pernapasan. Oke ya. Nah, dengan demikian kita mulai untuk organ yang pertama, yaitu ginjal. Nah, organ pertama yang akan kita bahas adalah ginjal. Nah, seperti yang kita tahu, ginjal akan mengekskresikan urin. Sebelum kita pelajari bagaimana ginjal menghasilkan urin, kita harus tahu dulu strukturnya. Nah, di sini saya sudah gambarkan bagian-bagiannya. Ini untuk bagian secara keseluruhan, ini bagian yang udah di zoom, dan kemudian bagian yang ada di sini itu adalah bagian yang ada di dalam ginjal. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kita lihat yang struktur secara luas dulu. Ini menunjukkan posisi dari ginjal, gitu ya. Dan teman-teman tahu di sini ada sepasang, yang mana di bagian kanan itu posisinya dia agak lebih turun ya, gitu ya. Karena di sini ada hati. Oke ya. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai ginjal, atau istilahnya disebut ren. Jadi kalau teman-teman menemukan kata seperti renologi gitu ya, itu artinya berhubungan dengan ginjal, ilmu tentang ginjal. Kemudian kata-kata lain misalkan adrenal, ya kan ya, itu artinya ad dengan ren, berarti berhubungan sama ginjal. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian teman-teman, dari ginjal kita akan lanjut ke salurannya, gitu ya. Nah, teman-teman tahu ya bahwa untuk ginjal dia akan menghasilkan urin, berarti ini adalah saluran kemih secara berturut-turut, gitu ya. Maka dari ginjal akan disalurkan ke bagian sini. Nah, teman-teman, ini yang kita sebut sebagai ureter, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya akan ditampung sementara, ini yang kita sebut sebagai kantung kemih, gitu ya, atau yang kita sebut sebagai vesika urinaria, gitu ya. Dan untuk saluran yang terakhir, yang mana ini adalah saluran pembuangan, ini yang kita sebut sebagai uretra, gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati dengan penggunaan kata ureter dengan uretra. Nah, untuk mengingat dengan lebih mudah, ingat terakhir, gitu ya. Jadi ini adalah saluran yang terakhir, uretra. Oke, nah setelah kita tahu secara umum gitu ya untuk ginjal dan saluran kemihnya, nah kita akan zoom ke bagiannya yang lebih dekat seperti ini, gitu ya. Nah teman-teman, di sini saya mencoba untuk membedakan antara pembuluh darah, yaitu vena dan arteri, gitu ya. Nah, jadi untuk yang biru seperti biasa, ini menunjukkan pembuluh vena, sedangkan yang merah di sini menunjukkan pembuluh arteri. Nah, berarti di sini teman-teman jangan lupa bahwa pada dasarnya fungsi ginjal di sini akan melibatkan pembuluh darah, gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih detailnya. Oke, jadi teman-teman coba lihat untuk si vena dengan arteri itu akan masuk ke dalam bagiannya si ginjal, ya kan ya. Ini ginjal, ini juga ginjal. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ini yang lebih agak turun gitu ya, bagian kanan. Nah, ini adalah gambar ginjal secara keseluruhan, dan teman-teman coba lihat di sini ada semacam topi gitu ya, yang ada di bagian atas. Nah, ini yang kita sebut sebagai kelenjar adrenal, gitu ya. Jadi kata adrenal itu nggak sembarangan dibuat gitu ya. Ad itu artinya dekat dengan ginjal. Posisinya di sini. Nah, tetapi untuk kelenjar adrenal akan kita bahas lebih lanjut ketika kita sampai pada sistem koordinasi khususnya tentang endokrin. Oke ya. Nah, kita lihat di sini gitu ya bahwa si ginjal gitu ya itu akan berhubungan dengan saluran yang selanjutnya yang ini gitu ya. Kiri kanan sama ya. Nah, ini adalah si yang tadi kita pelajari, namanya ureter. Oke ya. Oke, sekarang bagian ginjalnya itu akan dipotong.
gitu ya, sehingga kita bisa melihat ada 3 struktur utamanya. Bagian yang luar itu kita sebutnya sebagai korteks, kemudian bagian yang seperti segitiga di sini gitu ya, kalau teman-teman lihat, nah dia agak seperti segitiga seperti ini gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai medula. Oke ya. Dan yang terakhir itu adalah bagian yang ada di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai rongga atau piala ginjal. Nah, atau yang kita sebut sebagai pelvis renalis gitu ya. Jadi kalau ginjal dipotong, teman-teman akan menemukan ada 3 bagian, korteks, medula, kemudian pelvis renalis. Nah, bagaimana dengan struktur yang lebih dalamnya? Kita akan bahas di video yang berikutnya. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem ekskresi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!